Sahabat Indonesia, Pilpres itu adalah pesta demokrasi. Pemilu sama, saatnya rakyat bersukacita dan rakyat berdaulat untuk memilih pemimpin terbaik untuk menjaga Indonesia agar bergerak ke arah Indonesia maju yang gemilang. Sama juga dalam pemilu, kita juga memilih wakil-wakil kita di parlemen, baik tingkat 2, tingkat 1 maupun pusat, maupun anggota DPD, agar mereka amanah dan mereka bisa menyuarakan suara rakyat. Ada pernak-pernik dalam pemilu, ada nuansa yang sangat menyenangkan, ada juga nuansa yang sangat menggelikan. Ini terjadi tanggal 12 Agustus 2023, sudah agak seminggu yang lalu. Anies Baswedan bakal calon presiden yang diusung koalisi Perubahan untuk Persatuan, ada Nasdem, ada Demokrat, ada PKS, mendapat hadiah. Hadiahnya luar biasa. Diberikan hadiah oleh Abah Aos, pimpinan Pondok Pesantren Suralaya, yang memang mendukung Anies Baswedan. Diberikan hadiah kepada Anies Baswedan karena dianggap Anies Baswedan ini adalah dalam tanda kutip Imam Mahdi. Hadiahnya membuat saya takjub dan geleng-geleng kepala. Hadiahnya adalah jimat rambut dari surga. Surga luar biasa. Yang membuat saya takjub adalah kok bisa sekelas ulama besar seperti Abah Aos bisa mengecilkan arti surga hanya untuk kepentingan politik praktis. Yang membuat saya geleng-geleng kepala adalah bahwa Anies Baswedan yang notabene adalah doktor, pernah menjadi menteri, pernah menjadi gubernur, kok ya mau dikadali dengan jimat dari surga seperti ini. Ini kan klenik. Masa si Tuhan yang Maha Agung terus memberikan rambut dari surga kepada Abah Aos? Akal sehat kita di mana? Menurut saya ini sudah mengarah ke klinik mistis. Saya tidak ingin membahas masalah Abah Aos karena beliau ulama. Saya tidak mau mengutik-utik itu. Yang saya bingungkan adalah sekualitas capres yang bergelar doktor katanya dari Amerika bisa terperdaya seolah-olah ini adalah jimat rambut dari surga. Aneh bin ajaib. Ini bagi saya adalah bentuk nyata pragmatisme dari seorang Anies Baswedan. Sangat pragmatis sehingga dukungan dalam bentuk apapun, dukungan seirasional sekalipun diterima, ditangkap. Karena bagi mereka apapun, siapapun, dalam bentuk apapun, yang penting mendukung Anies Baswedan untuk memperoleh kekuasaan. Ini ambisi yang sudah kelewatan jauh, ambisius yang tidak berujung dan tidak masuk akal. Ini pembelajaran yang buruk buat Indonesia, buat demokrasi kita, bahwa ada seorang bakal calon presiden yang mau percaya dengan rambut dari surga. Saya tidak tahu, saya bukan ahli agama. Bagi saya ini penistaan terhadap agama. Agama yang begitu luhur diturunkan derajatnya untuk kepentingan politik praktis, dan kemudian atas nama agama seolah-olah bahwa rambut dari surga itu benar adanya. Ini kan memperkosa akal sehat dan kewarasan kita. Jadi bagi saya, dengan sukacitanya Anies menerima rambut dari surga itu menunjukkan dengan jelas siapa dan bagaimana Anies Baswedan.
Berulang kali dalam narasi saya sudah menyampaikan bagaimana ambisi seorang Anies untuk memperoleh kekuasaan. Dengan segala cara, dia menunggangi politik identitas berbasis agama. Masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, terpolarisasi. Ayat mayat itu menjadi santapan kampanye mereka. Jadi sekarang pun indikasinya ke arah sana. Tapi ini menurut saya sudah kelewatan. Menggunakan agama yang begitu mulia untuk ditarik, didegradasi untuk kepentingan politik praktis. Rambut dari surga. Coba. Anak kecil, balita saja tertawa. Masa kita-kita ini yang mempunyai akal sehat, mempunyai nurani, mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan, mau percaya rambut dari surga. Besok-besok mungkin saja untuk menghujat musuhnya, ulama-ulama yang dalam tanda kutip itu membuat Islam jadi tidak sakral ini mengatakan bahwa yang tidak mendukung Anies akan diberikan api dari neraka. Mungkin saja itu. Karena surga neraka itu menjadi jualan. Bagi orang-orang yang minim literasi, seolah-olah itu benar adanya. Gitu. Tapi marilah kita merenung dan menelaah. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau menurunkan rambut dari surga? Apa mungkin Abah Aus ke surga dulu ngambil rambut, terus lalu rambut siapa? Ini sudah tidak masuk akal. Dan agama itu digunakan untuk mencuci otak orang-orang bodoh agar manut saja. Mau dibodohin dengan narasi-narasi seperti ini. Agama Islam yang begitu indah akhirnya seolah-olah dirusak oleh orang-orang seperti ini. Atas nama agama, kemudian menghalalkan segala cara. Kalau Abah Aus memberikan tausiah dengan batasan agama, itu bagus-bagus saja. Beliau ulama besar. Kalaupun akhirnya mendukung Anies Baswedan, ya monggo saja, itu hak pribadi dari Abah Aus. Tapi manakala sudah diembel-embeli dengan rambut surga, ini bagi saya sudah keterlaluan. Lebih keterlaluan lagi, Anies Baswedan mau menerima hanya sekedar ingin berkuasa. Coba, apa jadinya Indonesia, bangsa dan negara ini dipimpin oleh orang-orang yang oportunis dan pragmatis seperti ini, menghalalkan segala cara, merusak akal sehat, memperkosa kewarasan kita. Jadi marilah kita sebagai anak bangsa mulai berani, tegas, cerdas, memilih dan memilah mana pemimpin yang baik, pemimpin yang meninggikan agama, meninggikan Tuhan, atau pemimpin yang sebaliknya menunggangi politik identitas berbasis agama untuk kepentingan pribadinya. Cara apapun dihalalkan agar dia berkuasa. Ini bagi saya sangat mencederai demokrasi. Demokrasi Pancasila yang kita bangun bukan seperti ini. Ada nilai-nilai etika, kesantunan, dan ada edukasi kepada masyarakat. Jangan merusak masyarakat dengan rambut surga. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi SK.